Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Anita dalam pelajaran tematik tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 2 dan 4. Baiklah anak-anakku, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Setelah ini, kita akan melihat cara pembuatan es krim tanpa menggunakan freezer atau lemari es untuk membuktikan adanya peristiwa membeku. Pernahkah kalian menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau freezer? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kalian membuka ikatan plastik, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Ternyata wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Jadi anak-anakku, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat karena perubahan suhu. Anakku, kalian tadi sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan membeku.
sekarang kita akan belajar tentang peristiwa mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan pula ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa tersebut dapat terjadi? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Itu yang dinamakan dengan embun. Anak-anakku, mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Anak-anakku, dalam suatu kelompok manusia, contohnya di dalam kelas, terdiri dari banyak siswa. Setiap anak mempunyai peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Kemudian ketika piket kelas, setiap siswa mempunyai perannya masing-masing. Ada yang bertugas menyapu kelas, mengepel lantai, menghapus papan tulis, menata meja kursi, dan peran-peran lainnya. Jadi, anak-anakku sekalian, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sesama muslim atau pembagian peran antar sesama umat muslim. Di antaranya yaitu mengucapkan salam, memberikan nasihat, memenuhi undangan, serta menjenguk ketika ada teman yang sakit. Semua itu adalah salah satu cara kita menjaga kerukunan antar sesama umat muslim. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa seperti itu? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang permainan sepak bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke arah siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar peluit dari guru. Gunakanlah bola plastik untuk permainan ini. Baiklah anak-anakku, akhirnya tibalah kita pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.